Shalom adik-adik, apa kabar sore hari ini? Adik-adik, wow, kita akan memuji Tuhan lagi ya. Kita akan menyembah Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan di ibadah Jumat Ceria kita sore hari ini. Sebelum itu adik-adik, mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mau beribadah, bersekutu bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami anak-anak Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan bersenang untuk Tuhan, memuji untuk Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik yang ada di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini dengan sukacita kita. Mari kita katakan pujian ini, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, wow, kita sudah memuji Tuhan ya, bersenang untuk Tuhan. Nah, adik-adik, Om Iman ajak kita semua dalam sikap penyembahan ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini, firman Tuhan yang hidup. Lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di
Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, selamat sore. Jumpa lagi dengan Tante Catherine dalam Jumat Ceria Hotmatogu Kids Ministry. Sore hari ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Menjadi Saksinya Tuhan. Sebelumnya, Tante mengajak kita semua untuk melipat tangan dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Bahkan Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami boleh mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah telinga pendengaran kami supaya mendengar dengan baik dan hati kami untuk menerima firman-Mu sehingga kami boleh menyimpannya dan membawanya dalam hidup kami serta siap menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sore hari ini Tante mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8b. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, firman Tuhan sore hari ini berbicara bagi kita bahwa kita akan menjadi saksinya Tuhan. Adik-adik tahu tidak arti dari saksi? Adik-adik, saksi itu berarti adalah orang yang melihat dan tahu sebuah peristiwa yang terjadi sehingga ketika dia menceritakan kepada orang lain, bisa menceritakannya dengan tepat. Bukan kata orang, tetapi dia sendiri yang menyaksikannya, menceritakan alur dari peristiwa tersebut dengan tepat. Karena apa? Karena dia melihat dan mengetahui peristiwa tersebut. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, mungkin dari apa yang tertulis di dalam Alkitab kita mau saksikan kepada orang lain, pada saat itu kita tidak ada dalam peristiwa atau kejadian di mana setiap peristiwa, contohnya nih, seperti yang baru kita rayakan tentang kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus. Adik-adik mungkin berkata, mau menceritakan tentang kejadian itu. Padahal adik-adik belum lahir. Jangankan adik-adik, orang tuanya juga belum lahir. Tapi adik-adik, kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang berasal dari Tuhan. Firman Tuhan ini yang kita yakini, yang kita percayai, dan Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk menceritakannya kepada orang lain. Terlebih khusus melalui kehidupan kita, melalui kesaksian kehidupan kita lewat perbuatan dan perkataan kita. Contohnya nih adik-adik, menjadi saksi sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan Yesus. Adik-adik, ada seorang perempuan yang sering disebut sebagai perempuan yang luar biasa. Dia adalah Bunda Teresia. Dia seorang suster, tapi dia sangat luar biasa. Dia begitu memiliki hati yang baik dan juga hati yang berbelas kasihan kepada banyak orang. Dan dia suka sekali menolong orang yang miskin, orang yang melarat. Dia tidak pandang suku dan
bangsa. Adik-adik biar tahu, Bunda Teresia ini telah menolong ada begitu banyak orang yang melarat, orang yang miskin di 160 kota di seluruh dunia. Wow, luar biasa ya adik-adik. Awalnya Bunda Teresia ini dia menolong orang yang miskin dan papa atau orang-orang yang melarat yang ada di kota Kulkuta yang ada di India. Pada saat itu Bunda Teresia ini melihat pada saat itu di daerah Kulkuta ini terjadi peperangan yang berkepanjangan sehingga ada begitu banyak orang yang terluka, anak-anak yang melarat, yang tidak memiliki pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia melihat itu, hatinya tergerak, hatinya berbelas kasihan untuk menolong. Oleh sebab itu adik-adik, ia menolong, ia membantu orang-orang tersebut. Nah, luar biasa ya adik-adik, di mana seorang Bunda Teresia ini mau mencurahkan, mau menunjukkan sikapnya, menolong orang lain tanpa mengenal orang itu dekat, keluarga, kaya, atau seperti apa. Dia mau menolong siapa saja. Nah dengan demikian adik-adik, begitu dia mengulurkan tangannya untuk menolong orang lain, maka orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus menjadi saksi kepada orang lain. Kita menceritakan tentang Tuhan Yesus yang hidup itu lewat perbuatan dan perkataan kita adik-adik, dengan kita menunjukkan rasa belas kasihan kita kepada mungkin orang tua kita, kepada teman-teman kita, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Ketika kita menaruh belas kasihan, menolong mereka, maka tante percaya orang lain melihat Yesus yang hidup di dalam hatimu dan menjadi percaya kepada Yesus. Karena sesungguhnya Kristen itu adalah kehidupan yang hidupnya menjadi saksi lewat perbuatan dan perkataannya adik-adik. Nah oleh sebab itu mari dalam kehidupan kita menunjukkan sikap kita, perbuatan kita dengan menolong orang lain seperti Bunda Teresia tadi. Ya, menolong orang yang melarat, yang papa, yang miskin sekalipun kita tolong ya. Walaupun itu bukan saudara kita, tapi kita mau mengulurkan tangan kita menolong orang tersebut, tante percaya mereka akan melihat Yesus yang hidup di dalam dirimu sehingga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Tentu akhirnya banyak orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Oke ya adik-adik, mari kita bersama-sama dalam hidup kita menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus, menceritakan tentang Tuhan lewat perbuatan kehidupan kita. Selamat menjadi saksinya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena sore hari ini kami diajarkan untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami lewat perbuatan dan perkataan kami, baik di sekolah, baik di rumah, di tempat bermain, bahkan di mana saja. Tuhan berkati dan mampukan kami semua dan juga adik-adik yang ada di rumah supaya diberkati oleh Tuhan untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh membawa banyak jiwa datang kepada Yesus oleh karena mereka boleh melihat perbuatan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggil
Adik-adik, sore hari ini kita sudah dengar cerita firman Tuhan yang luar biasa ya. Oleh karena itu, kita semua anak-anak Tuhan, mari kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Oleh karena itu adik-adik, Om Iman ajak kita semua untuk mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita lipat tangan kita lagi, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di sore hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mereka mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami anak-anak Tuhan siap menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai Jumat ceria kita sore hari ini. Tapi adik-adik jangan lupa ya, minggu depan di hari Jumat jam 4 sore kita sama-sama lagi ya dalam ibadah Jumat ceria kita. Ajak dong adik-adik semua teman-temannya untuk bersama-sama bergabung dalam ibadah Jumat ceria kita. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.